Tiga kakak beradik di sekolah dasar tak bisa naik kelas selama 3 tahun. Penyebab mereka tidak naik kelas diduga karena keyakinan yang mereka anut. Setelah mendapat laporan dari orang tua ketiga kakak beradik, saat ini Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan tim dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menuju ke Tarakan, Kalimantan Utara. Mulai dari 2018 hingga 2021, ketiga kakak beradik ini tak naik kelas meski orang tua telah mengantongi surat putusan pengadilan yang memenangkan bahwa mereka bisa mendapat hak yang sama dalam pendidikan meski berbeda keyakinan. Di kelas pendidikan agama, mereka tak diizinkan atau dipersulit sehingga tak bisa masuk kelas. Kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Retno Listiarti. Siang ini, selamat siang Ibu Retno. Selamat siang, Mbak. Oke, ini Ibu Retno saat ini sudah ada di Tarakan untuk Ya, memantau langsung iya kasus ini. betul. Nah, kronologinya seperti apa sih Bu sebenarnya sampai kakak beradik ini tidak naik kelas sampai 3 tahun berturut-turut? Ya, saya memang baru sampai ya, jadi baru landing juga ini pesawatnya dan kami memang di sini bersama Itjen Kemendikbudristek ya. Jadi ini adalah tim gabungan, ada KPAI, Itjen Kemendikbudristek dan juga ada masyarakat sipil nanti yang memang concern terhadap kasus intoleransi. Nah sebenarnya ini laporan masuk ke KPAI, jadi masuk ke kan anak ini 3 tahun ya, 3 kali tidak naik kelas secara berturut-turut. Nah untuk yang kasus pertama itu ada laporan ke KPAI. Sebenarnya penanganannya ketika itu kami sudah sempat rapat koordinasi juga bersama dengan Dinas Pendidikan, Sekolah dan juga dengan Dirjen Binmas di Kementerian Agama. Dan ketika itu kasusnya ini beda-beda ya. Jadi ketika yang kasus pertama anak tidak naik kelas itu karena dianggap absensinya tidak mencukupi. Padahal mereka ketika itu dikeluarkan. Jadi sekolah sudah mengeluarkan, tapi karena digugat oleh melalui pengadilan, akhirnya keputusan selah hakim salah satunya itu memutuskan anak harus masuk dulu. Nah lalu keputusan hakim sendiri memang memenangkan. Itu di kasus yang pertama. Nah pada tahun yang kedua anak ini kembali tidak naik kelas di tahun ajaran berikutnya. Nah pada saat tidak naik kelas di tahun ajaran itu alasannya berbeda lagi. Nah sekarang untuk kasus yang kedua ini sebenarnya belum inkrah. Jadi keputusan pengadilannya itu masih kasasi. Jadi menang di pengadilan tingkat pertama ya banding, kemudian ini ada kasasi dari pihak Dinas Pendidikan atau sekolah. Nah kasus yang ketiga ini, yang kedua juga dilaporkan KPAI, tapi kasus yang ketiga tidak atau belum dilaporkan menurut orang tua. Nah yang ketiga ini juga terjadi gugatan ke pengadilan dan jadi memang prinsipnya adalah 3 anak nih kelas 2 SD, kemudian satunya kelas 4 SD, satunya kelas 5 SD, semua tidak naik kelas, jadi berada di kelas yang sama sudah 3 tahun berturut-turut. Dan ini disinyalir atau diduga kuat memang karena agama mereka. Nah agama yang mereka anut adalah saksi Yehova. Jadi memang ini Yehua ya, jadi berbeda-beda alasan ketidaknaikan kelas antara kelas 1, kelas 2 maupun antara tahun pertama ya ketika tidak naik kelas untuk pertama kali, kemudian yang kedua kali maupun yang ketiga kali. Nah di sini kami Itjen Kemendikbudristek, kenapa Menteri kan mengatakan tentang 3 dosa besar dari pendidikan. Nah salah satu kekerasan seksual dan intoleransi. Nah atas dasar ini Itjen Kemendikbud yang juga punya fungsi pengawasan, pemantauan bersama KPAI yang juga punya fungsi pengawasan, kami negara ya hadir gitu. Kita ingin tahu duduk persoalannya. Kita ingin ini diselesaikan demi kepentingan terbaik bagi anak. Nah, apakah boleh ya tidak menaikkan kelas 3 kali berturut-turut? Bahkan ini katanya anak-anak juga yang keempat ya dari pengaduannya pertemuan kami yang terakhir lewat Zoom, mereka juga terancam kembali tidak naik kelas untuk keempat kalinya. Makanya ini kami datang ke Tarakan. Demikian. Ibu Retno tadi cerita bahwa ada kasus soal absen. Ini mengonfirmasi juga sekaligus Bu, apakah benar kasus-kasus lainnya adalah karena anak-anak ini dipersulit untuk masuk kelas agama oleh sekolah dan juga gurunya. Ini seperti apa dipersulit oleh sekolahnya itu untuk anak-anak ini? Jadi kan gini, pertama kalau dari pengaduan ya yang kami terima, kalau yang pertama
mereka dikeluarkan oleh sekolah, tapi kemudian dibatalkan pengadilan, jadi mereka bisa kembali sekolah. Yang kedua, guru agamanya merasa bahwa ini Kristen yang guru agama Kristen di sekolah itu tidak ada guru agama untuk saksi Yehova ini. Nah sebenarnya penyelesaiannya bisa karena ada banyak, misalnya anak-anak yang agamanya Hindu, Buddha, misalnya ketika saya menjadi guru, menjadi kepala sekolah, itu sebenarnya ketika sekolah tidak mampu menyediakan sebagian peraturan perundangan, kan harusnya sekolah pemerintah daerah itu wajib untuk menyediakan guru agama seperti agama anak-anak. Nah, ketika kemudian tidak mampu, maka sebenarnya bisa diajarkan oleh guru yang seagama. Jadi misalnya apakah di sekolah itu kalau tidak ada guru agama Katolik, apakah ada guru agama Katolik yang gurunya itu beragama Katolik, gitu, walaupun dia bukan guru agama. Lalu yang kedua adalah misalnya kalau Hindu, apakah ada guru yang beragama Hindu di sekolah itu gitu. Tapi kalau tidak ada, nah sebenarnya sekolah bisa tetap memberikan nilai yaitu dari tempat ibadah anak ini. Jadi tempat ibadah anak itu biasanya memberikan surat tertulis terkait dengan penilaian agama si anak. Nah surat inilah yang dibawa ke wali kelas kemudian diisi. Nah tetapi sekolah ini juga tidak mau melakukan itu gitu menurut pengadu. Oke. Jadi anak-anak ini akhirnya tidak mendapatkan kan pelajaran agama gitu loh. Karena tadi ditolak dari yang di luar, ini akhirnya nilai agama tidak ada. Nah kalau yang tahun ketiga beda lagi. Kenapa? Ini solusi ini sudah diberitahukan atau ditawarkan juga Bu ke pihak sekolah? Sebenarnya pihak sudah ada, bahkan ini kan ketika proses ke pengadilan pun PTUN itu menyajikan mengajukan supaya ada mediasi kan. Jadi udah ada pertemuan juga gitu. Dan sebenarnya keputusan-keputusan yang sebelumnya itu memang memenangkan semua kasus yang digugat anak-anak ini atau orang tua anak ini. Ya, memang keputusan yang tahun kedua aja itu tadi yang belum inkrah gitu. Nah, artinya dari sisi itu hakim juga menyebutkan kok dianggap ada diskriminatif karena kan kami baca keputusannya, tapi memang keputusan itu kan pasti tebal ya. Yang kami baca kan nomor ya, kemudian juga keputusan yang terakhirnya pertimbangannya apa dan lain-lain. Nah ini yang kita mau diskusikan lebih jauh di sini gitu, dan ini kita juga akan ketemu kok dengan perwakilan Kementerian Agama di sini. Oke. Jadi sekarang kasusnya anak-anak disuruh menyanyikan lagu rohani tapi yang tidak sesuai dengan akidah anak-anak ini. Berarti kan tanda petik mereka dipaksa untuk menyanyikan itu. Mereka bilang mereka mau memenuhi tugas menyanyi itu, tapi yang sesuai dengan akidah mereka. Nah, ini sekarang kasus yang terakhir. Jadi kami juga akan bertanya sama Kementerian Agama, yang dimaksud dengan lagu rohani dalam ketentuan kurikulum itu apa? Nah itu kita akan coba lihat gitu, dan untuk diskusiin bareng-bareng sehingga anak ini tetap bisa ya memiliki kebebasan menjalankan agamanya tadi, tapi dia tetap memenuhi tugas dari gurunya. Ini yang kita akan tangani ya Mbak, fokusnya ke sana. Pokoknya kalau kami ya Kemendikbud, Ristek maupun KPAI kan fokusnya pasti pada peserta didik ya, kepentingan terbaik bagi anak apa, itu yang kita kedepankan. Berarti harapannya memang ini tentunya yang terbaik terutama untuk anak-anak yang sebenarnya haknya dirampas masih di usia yang sangat kecil, tidak bisa menikmati pendidikan dengan baik. Betul, dan anak-anak kan ikut agama orang tua ya. Anak-anak kan nggak bisa memilih itu. Jadi sudut pandang kita harusnya konteksnya pada kondisi anak dan situasi di mana dihadapi oleh anak ini gitu. Itu yang kita akan fokus ke sana untuk penyelesaiannya. Nanti kita update Mbak. Baik, kalau sudah, kami tunggu update-nya Ibu Retno. Terima kasih banyak untuk informasinya Ibu Retno Lisyarti, Komisioner KPAI. Sehat selalu Ibu Retno.